Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini yaitu masih mengenai tentang toharoh. Yang pertama, cara toharoh terbagi menjadi tiga, yaitu berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Pengertian wudu menurut bahasa adalah bersih, sedangkan menurut istilah adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air melalui syarat-syarat tertentu. Wudu wajib dilakukan jika hendak beribadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau melakukan tawaf di Mekah. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Syarat-syarat wudu, yaitu beragama Islam, mumayyiz, tidak berhadas besar, menggunakan air suci dan mensucikan, tidak ada penghalang masuknya air ke kulit. Rukun wudu ada 6, yaitu niat, lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, terakhir adalah tertib. Sunnah berwudu. Pertama, membaca bismillah, menggosok gigi, mencuci telapak tangan sampai pergelangan, berkumur, menghisap air ke hidung, istinsyaq dan mengeluarkannya istinsyaq, menyapu kedua telinga, menyela-nyela jenggot yang tebal, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, mengusap dan membasuh anggota wudu 3 kali, mendahulukan anggota wudu yang kanan, terus-menerus atau tidak menyela rukun wudu dengan pekerjaan lain, terakhir adalah berdoa. Manfaat wudu, yaitu menjaga kebersihan badan, menjauhkan beberapa penyakit, membiasakan diri hidup bersih, menambah kehusyuan sholat, mendorong diri untuk semakin dekat kepada Allah. Tata cara berwudu, membaca basmalah, membasuh muka 3 kali dengan mengusapnya, membasuh kedua tangan dari ujung jari sampai siku dimulai tangan kanan, mengusap kepala bagian ubun-ubun dan mengusap telinga, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, terakhir adalah berdoa. Mandi wajib. Mandi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Ini ada kutipan atau potongan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya, dan jika kamu junub maka mandilah. Sebab-sebab mandi wajib atau mandi besar itu berhubungan suami istri, selesai haid, menstruasi bagi perempuan, keluarnya darah nifas bagi wanita setelah selesai melahirkan, keluar sperma atau mani, dan meninggal dunia. Rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama, niat melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya. Sunnah-sunnah mandi wajib atau mandi besar yaitu membaca bismillah pada permulaan mandi, mencuci kedua tangan dan kaki, mencuci 2 kemaluan dan membersihkan najis, sela-sela rambut, membasahi seluruh badan dan wudhu sebelum mandi, menggosok badan hingga bersih dari segala kotoran dan mendahulukan anggota badan yang kanan, menghadap kiblat, membasuh badan sampai 3 kali, membaca doa dan tertib. Larangan bagi orang yang berhadas besar, yaitu sholat, tawaf, memegang mushaf, i'tikaf, khusus wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa, dan terakhir adalah sujud tilawah. Tata cara mandi wajib atau mandi besar yaitu berniat mandi wajib,
mencuci kedua telapak tangan sambil membaca bismillah, mencuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menyela-nyela jemari tangan dan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, berwudu, meratakan air ke seluruh tubuh atau mandi, membasuh kedua kaki, lakukan wudu yang kedua, dan terakhir adalah berdoa. Ada 2 niat mandi wajib. Yang pertama, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Untuk niat mandi wajib yang kedua diperuntukkan untuk perempuan yang setelah selesai haid atau menstruasi. Tayamum. Pengertian tayamum adalah meratakan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Ini ada potongan Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Rukun tayamum yaitu niat, menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu, terakhir adalah tertib. Sunnah tayamum yaitu membaca bismillah, meniup debu dari telapak tangan, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, terakhir adalah membaca doa. Sebab-sebab tayamum yaitu sakit yang dikhawatirkan akan bertambah apabila berwudu atau mandi, sedang dalam perjalanan yang sulit mendapatkan air, tidak ada air walaupun telah diusahakan, ada air tetapi ada uzur untuk memakainya karena panas, dingin, bahaya yang mengancam atau persediaan terbatas. Terakhir, apabila kita tahu ada air tetapi jauh jaraknya dan bila kita mencarinya waktu sholat akan habis di perjalanan. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yaitu melihat air sebelum sholat kecuali yang bertayamum karena sakit. Semua hal yang membatalkan wudhu, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan, terakhir adalah murtad. Tata cara tayamum yang pertama adalah niat. Dengan niat, lafaznya yaitu nawaitu tayammuma listibahatis sholah fardholillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meletakkan kedua telapak tangan ke tanah atau debu, kemudian diusapkan dan ditiup. Yang ketiga, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci sampai rata. Yang keempat, mengusap kedua tangan dengan debu sampai siku-siku dan mendahulukan yang kanan. Yang kelima, berdoa setelah tayamum. Doa setelah tayamum yaitu sama dengan doa setelah wudhu. Manfaat tayamum yaitu memberi kesadaran tentang pentingnya sholat. Artinya sholat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kedua, membuktikan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah karena memberi rukhsah atau keringanan dalam ibadah yang diwajibkan. Dan tugas hari ini yaitu yang pertama, buatlah video praktik wudhu dengan disertai niat wudhu dan doa sesudah wudhu. Yang kedua, buatlah video niat mandi wajib atau mandi besar. Untuk laki-laki, lafaz niat mandi wajib atau mandi besar, dan perempuan niat mandi wajib setelah selesai haid atau menstruasi. Tugas dikirim ke Classroom atau Telegram atau WA pribadi dengan disertai nama dan kelas. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.